Kami sudah menyampaikan pada Dinas Pendidikan yang miskin ojo pura-pura dikasih tawaran form, sudah dipetakan langsung yang miskin berapa itu harus diselesaikan, tidak boleh bayar apapun, panggil Basnas untuk menyelesaikan. Kalau kita betul-betul bahwa anak kita memang benar-benar sertifikatnya benar, ibunya benar, lah kok sing diterima sing nggak benar, ya kita mesti bisa melakukan protes-protes itu, enggak apa-apa, itu bagian dari demokrasi. Beberapa saya dapat laporan di Surabaya, itu dijual belikan kursi. Nah mereka itu lewat jalur sekolah-sekolah, mestinya ya orang tua jangan mau dong, masih sekolah di swasta, aku nanti pintar, gitu. Jadi jangan ragukan swasta. Setiap musim kelulusan SMP, ribuan wali murid di Jawa Timur selalu dilanda ketegangan akibat ketatnya persaingan masuk sekolah negeri. Di tengah situasi ini, sistem seleksi tahun ini diperketat demi menutup ruang gerak para calo dan praktik curang lewat jalur belakang. Bagaimana upaya Komisi E DPRD Jawa Timur dalam mengawal proses seleksi tahun ini agar berjalan adil dan transparan? Halo Sobat Jatim Times, kita kembali bertemu lagi, tentunya masih di Ngode, Ngobrol Bareng Dewan. Masih bersama dengan Ima Dan saya Lila. Sobat Jatim Times, di pertengahan tahun 2026 ini, kita resmi memasuki periode yang krusial bagi dunia pendidikan di Jawa Timur, yaitu pelaksanaan SPMB atau Sistem Penerimaan Murid baru untuk tingkat SMA dan SMK. Nah Ima, momen-momen seperti ini dari tahun-tahun sebelumnya itu selalu memicu ketegangan, terutama untuk wali-wali murid. Karena setiap tahun selalu ada masalah-masalah yang mereka hadapi. Salah satu isu yang sering muncul itu adalah soal jalur belakang dan pungli. Nah, maka dari itu Kak Lil, di Ngode kali ini kita akan membahas tuntas soal mengawal SPMB Jawa Timur 2026, kursi terbatas, awas, jalur belakang, dan pungli. Dan saat ini kita kedatangan narasumber yang turut mengawal dan mengawasi SPMB Jawa Timur 2026 ini. Siapakah narasumber tersebut, Kak Lil? Beliau adalah Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan. Beliau berasal dari Dapil Marangraya, yaitu Kota, Kabupaten Malang, dan juga Kota Batu. Beliau juga merupakan penasihat fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur. Langsung saja kita sapa ya. Ini dia Ibu Sri Untari Pisawarna. Assalamualaikum para sahabat Jatim Time. Apa sebutannya sahabat? Sobat Jatim Time. Sobat Jatim Time, ketemu kembali. Baru sekali ya aku ketemu kembali ya. Iya. Ketemu dengan Bu Untari ya untuk bicara SPMB. Mbak Lila sama Mbak Ima. Lila dan Ima. Iya. Oke. Makasih ya Ibu. Ngobrol apa kita? Kita soal SPMB 2026 tentu ya. Mantap. Baik. Wis wayahe iki. Nah ini di setiap memasuki bulan Mei, Juni, Juli seperti sekarang ini kan suasana hati wali murid yang punya anak lulusan SMP ini sepertinya resah ya Ibu. Ambekan gede ya. Iya, karena urusan SPMB ini. Nah ini apakah Ibu di Komisi E sudah mulai menerima aduan atau keluhan gitu dari masyarakat Ibu? Sampai hari ini belum, karena kita baru tahapan sosialisasi. Jadi prosesnya kami memanggil Dinas Pendidikan kira-kira bulan akhir Maret itu. Sekarang Mei ya? Iya. Sekarang Mei. Kira-kira 1,5 bulan yang lalu, bagaimana persiapan terhadap ini, dan menurut kami di Komisi E juga sudah lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena ada perubahan-perubahan yang mendengarkan suara masyarakat. Salah satunya adalah tentang zonasi atau domisili. Dikurangi lagi, jadi tinggal 35%. Sehingga proses untuk masuk itu tidak tergantung pada tempat di mana tinggal. Nah, jadi setiap angkatan gitu selesai itu kami kasih evaluasi pada Dinas Pendidikan. Maka hal-hal yang dikeluhkan oleh masyarakat apa, itu bisa menjadi bagian untuk memperbaiki kembali. Tapi memang ya, yang susah itu nggak bisa kita nampung semua. Nah itu Bu. Kenapa nggak bisa?
Nanti kalau semua didirikan sekolah negeri, sekolah swasta gimana? Gitu kan? Betul. Maka sekarang ini daya tampungnya itu 600 lulusan SMP dan sederajatnya itu jumlahnya 618.479. Nah, kami hanya bisa menampung 39,55% alias 244.621 dengan komposisi SMA 121.500 sekian, SMK 123.083 sekian. Nah, murid tidak tertampung akhirnya 60,45%, sama dengan 373.858 murid. Nah, sekarang ini di masih tahapan sosialisasi. Ini per kemarin itu sudah 83% dari total target yang harus disosialisasi. Nah, kita berharap dengan podcast ini nanti minimal wilayah Malang Raya akan tersampaikan sehingga kita membantu untuk proses persiapan sosialisasi itu sampai dengan 100%. Kemana sosialisasinya? Ke sekolah-sekolah itu bersama dengan semua wali murid. Kita dorong untuk cabang dinas, sekolah, untuk disampaikan sosialisasinya agar ada prepare. Sebenarnya kalau anak-anak kita sendiri itu sudah ready, itu orang tua itu nggak usah kayak terlalu ngoyo untuk cari ini sekolah. pangapunten ya teman-teman ya, sobat Jatim Time ya. Aku biyen sekolah lho, gak diterno ibuku. Golek dhewe, Mbak. Sama Bu. Lah Berarti kita makanya seangkatan ya Bu ya. Enggak lah, kowe aku. Golek dhewe gitu ya. Daftar Kompas sendiri. sepeda, daftar dhewe. Enggak bingung yang namanya orang tuanya mek ngene tok. Bu, pamit mau daftar sekolah nang ndi, Nduk? Sampai 2 gitu dulu. Saya di Blitar. Ngontel sekolah dhewe. Nah, kami berharap ini bukan untuk Bu, itu kan dulu gitu ya. Tetapi karena kita semua sudah online, orang tua bisa ikut di dalam proses sosialisasi itu, mendengarkan, melihat, kemudian memperhatikan jadwal-jadwal yang ada. Nanti mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 9 itu mulai ngambil PIN. Nah, itu tolong. Terus jangan kayak gini, kadang ada juga terlalu idealis, nggak mau aku daftar di sekolah lain, pilihan 1 sekolah itu, pilihan 2 sekolah itu. Ih, jangan begitu dong. Sekolah itu pada dasarnya sing membuat anak pinter tuh bukan siapa-siapa, diri sendiri dan guru yang ngajar. Seriusin. Coba lihat anak-anak yang pandai itu bukan karena sekolahnya terus, enggak, sebenarnya kurikulumnya sama kok, seluruhnya sama kurikulumnya. Cuman keniatan anak belajar sampai di mana. Itu nanti menjadi supportingnya orang tua. Maka Bapak Ibu orang tua berikan iklim yang baik di rumah, waktunya belajar-belajar, waktunya bermain-bermain. Kelihatan kok megang handphone aja lagi nonton apa ya? Cuma main game terus. Mampar, Bu. Iya kan? Sehingga kemudian kita bisa nge-push, emang belajarnya pakai handphone kok? Ya, tapi kan juga kemudian sesekali break, lihat tanaman, pohon-pohon, biar mata juga tidak erosi. Begitu. Jadi tahapan sekarang kita lagi sosialisasi sampai pada ini sekolah sudah ngentri, prosesnya ngentri untuk ke masing-masing sekolah, ngentri nilai-nilai dan sebagainya itu kan sudah selesai yang namanya ini tes kompetensi kan, TKA. Nah, TKA itu kan menjadi bagian daripada proses di sini. Begitu. Ya bukan Eptanas, tapi ada TKA. Supaya tes kemampuan akademik, supaya anak-anak tidak kayak kemarin misalkan nggak ono standarnya sama sekali ya. Sehingga kemudian anak-anak lulus ketika di kurikulum merdeka kan ternyata kualitasnya lulus gitu kan. Lulusnya apa? Yo wis lulus. Tapi kualitasnya akhirnya tidak terlalu bagus. Nah, sekarang kalau ada TKA begini, menurut saya sebagai orang yang pernah bekerja di bidang pendidikan, tahu tadi guru, tahu tadi kepala sekolah, sebelum jadi anggota DPRD. Jadi saya melihat ya ini salah satu alat ukur lah. Kan perlu semua itu ada indikator ukurannya. Nggak kemudian dikebiahui ya, dilepas begitu saja. Orang mau jadi, ini barusan saya ini tadi kan ke nutup pelatihan CPMI. Itu aja alat ukurnya untuk bisa jadi calon tenaga migran itu
Kita didik 40 hari di sana, itu aja kayak gitu kok. Gimana pegang anak, gimana pegang alat-alat haus itu seperti apa, gimana. Apalagi ini untuk urusan sekolah. Jadi ya memang harus orang tuanya semangat, anaknya semangat, orang tuanya mendukung, kami memberikan sistem, gurunya memberikan proyeksi ke depan, dan kami di provinsi hadir untuk bisa melakukan itu semua. Iya, Bu, kalau kembali ke masalah kuota tadinya Bu, kan masih belum bergeser banyak dari tahun 2025 ke 2026. Iya, bahkan berkurang ini Kan rombelnya. iya, eh, dari 6 orang dari 10 siswa itu harus masuk swasta karena kuotanya paling sekitar 40% tadi ya. 39. 39. Nah, 35,9. untuk Komisi E ini melihat skema dari Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam menampung siswa yang tidak masuk negeri ini seperti apa, Bu? Ya, jadi kita punya sekolah-sekolah swasta. Sekolah swasta itu enggak boleh mati. Kenapa enggak boleh mati? Mereka hadir dengan semangatnya, dengan biayanya, mengurus izin dan sebagainya untuk menjadi mitra pemerintah. Maka pemerintah pusat memberi BOS, pemerintah provinsi memberi BPOPP. Untuk itu kami minta pada Dinas Pendidikan untuk melakukan negosiasi dengan sekolah-sekolah swasta. Minta tolong dong, berapa banyak bisa berikan beasiswa begitu. Mau beasiswa full atau pengurangan. Maka alhamdulillah kemarin tuh di dalam data yang sudah kami terima dari Dinas Pendidikan, banyak sekolah-sekolah swasta itu ikut berkontribusi. Nah, jadi dalam kontribusi itu akhirnya muncullah berbagai apa namanya itu ruang di mana teman-teman swasta ini memiliki keinginan untuk bisa membantu kita di dalam rangka untuk mengurangi anak putus sekolah. Karena kita anak putus sekolah kita kemarin 46.000, tapi itu sudah turun. Sekarang tinggal 39.000 anak tidak sekolah. Masih anak tetap tinggi tapi sudah turun. Masih tetap tinggi tapi sudah turun. Nanti kalau bicara itu faktornya banyak. Next thing mungkin kita bisa bicara anak tidak sekolah atau anak putus sekolah. Faktornya bisa karena orang tua bekerja, karena tidak punya orang tua. Maka kita siapkan juga namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi kalau misalkan nanti putus sekolah, nggak usah bingung juga. Ada paket C, ada Smarter, ada PJJ. Pusatnya PJJ ini di SMA Negeri 1 Kepanjen, yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan. Jadi ada di Malang juga. Kalau nanti Jatim Time mau bicara itu, monggo, next day mungkin. Sekarang kita khusus untuk bicara tentang bagaimana anak kita, ke depannya kita bicara itu. Karena itu nanti juga udah disiapkan SPMB-nya seperti apa. Mereka begitu sekolah negeri selesai, mereka diberikan bukan sekolah negeri saja, sekolah negeri dan swasta selesai, mereka diberikan kesempatan untuk nampung. Sehingga teman kita, sahabat kita sekolah swasta ini tetap punya peran. Karena jangan sampai sekolah-sekolah swasta ini juga akan meninggal, Mbak. Masa nih, karena mereka sudah memahami bahwa mereka hadir untuk membantu pemerintah. Maka pemerintah juga itu tadi dengan memberikan BOS dari pemerintah pusat dan BOPP dari pemerintah provinsi. Namun ya begitu, BOPP kita berkurang karena TKD kita dikurangi sama pemerintah pusat. 2,8 triliun. Itu sudah sangat besar banget. Besar banget. Yang kemarin itu di tahun 2025 kita bisa alokasikan dana pendidikan 9,4 triliun. Di 2026 ini tinggal 8,5. Jadi 900 miliar berkurangnya. Itu kalau dialokasikan untuk anak-anak berapa puluh ribu anak yang bisa terbantu ya, Bu? Iya, untuk itu ya harapan kita pada pemerintah pusat. Cukuplah kemarin saja mengurangi begitu. Karena itu berdampak banget bagi kehidupan kelanjutan dari proses pemerintahan ini. Kan kita memberikan pelayanan pada masyarakat. Akhirnya nggak boleh bangun kantor-kantor toh, tapi kalau kantor sekolahnya roboh, ya kan harus dibangun. Maka kemudian pemerintah provinsi mengirimkan proposal ke pemerintah pusat. Kita dapat bangunan dari pemerintah pusat cukup banyak, ada ratusan sekolah dibangun dari pemerintah pusat.
Bu, kembali ke yang sekolah swasta tadi, itu memang beasiswanya untuk anaknya atau disalurkan ke sekolah gitu Bu? Kan kalau sekolah swasta, kalau saya lihat di Malang Raya nih Bu, itu ada jarak yang cukup jauh antara sekolah swasta yang memang incaran, yang saya kayak Al-Iza atau yang lain, Tursina dan lain-lain, itu kan yang kaum jet set, itulah mereka memang ngincer di situ para orang tua. Tapi kalau yang sekolah-sekolah agak pinggir, itu rata-rata selain peminatnya kurang, juga mereka dari sisi sekolahnya juga masih sangat butuh bantuan gitu. Iya, jadi ya sekolah swasta yang berikan bantuan itu tentu yang mereka sudah memiliki kemandirian lah. Yang bagus-bagus lah. Ya contohnya yang bagus-bagus, bukalah ruang bagi mereka yang kurang mampu untuk masuk ke situ. Entah berapa persen kesiapannya. Sebagai apa? Sedekahnya lah. Contoh kalau sudah boarding school yang gede-gede, ya jangan semuanya dikasihkan pada yang punya. Kan lebih bagus kalau kemudian itu diberikan pada yang tidak mampu di lingkungannya misalkan. Oh, ono arek 10 di lingkungan situ, ambillah 5 misalkan. Kan kita punya ada SMA Ar-Rahmah, ada Al-Iza, ada Oriesu, ada Waing. Banyak sekali, belum ponpesnya. Belum pondok-pondok pesantren gede-gede yang sebenarnya kalau kita hidup dengan cara gotong royong, memanusiakan manusia, di dalam hukum agama apapun harus ada sedekah. Saya kira dengan mensedekahkan kelembagaan itu dengan nyekolahkan swasta itu keren banget. Nah Ibu, ini kembali ke tema kita yang tadi, yaitu jalur belakang dan pungli ya. Kenapa sih setiap tahun itu isu titip siswa lewat jalur belakang ini kayak selalu muncul gitu? Apakah sistem kita memang memberikan celah untuk itu atau bagaimana begitu? Menurut pantauan Komisi E, yang paling rawan disusupi praktik pungli atau tawaran jalur belakang dari sekolah. Saya lihat apa? Sistemnya tuh semakin hari udah semakin presisi. Kalau nggak banyak akal, artinya akal jelek ya, itu pasti sudah semuanya ikut jalur. Saya melihat yang kemungkinan ini ya, karena beberapa saya dapat laporan di Surabaya, itu dijual belikan kursi. Nah mereka itu lewat jalur sekolah-sekolah. Nah kita kan agak susah ini kalau monitor langsung ke sekolah. Karena tenaga kami hanya 23 orang, sekolahnya ratusan. Kalau dengan SMK ribuan. Maka kita titip pada semua kepala sekolah. Ya wis lah. Semua jalur pakai semua jalur ini. Jalurnya udah macam-macam banget. Nanti kita jelaskan di situ. Sehingga tidak perlu lagi ada semacam calo. Ya, calo. Karena pernah kejadian memang makanya kalau kita lihat misalkan ada orang-orang yang di sekolah itu mungkin gaya tubuh itu bisa didetek aja nih Mbak. Orang yang riwi, kelihatan kok ketok sibuk, bukan orang tua. Itu coba. Nanti kalau cari yang kayak gitu. Karena saya lihat dulu pernah lihat kan orang kok kayak sibuk. Pas anak saya masih mau SMA. Kayak orang sibuk banget sih. Siapa dia sebenarnya gitu kan. Nah, nggak taunya ya ada semacam ini. Nah, ini kalau ngikuti yang sudah diprotek ini mestinya udah nggak ada. Dan mestinya ya orang tua jangan mau dong, gitu loh. Malah banyak ujinya. Itu Bu, terlalu bukan dunia kerja ya. Ini SMA. Masuk. Kalau putra-putri penjenengan niku utun belajar, masih sekolah di swasta, aku nanti pintar, gitu. Jadi jangan ragukan swasta. Satu, dapat sama-sama pos, 2 sama PPP. Memang kalau yang bayari tetap yayasan dong ya. Kalau yang negeri dibayari negara, ini pada yayasan gitu. Tetapi kurikulumnya sama, pengawasnya sama. Kemudian yang diujikan sama. Artinya kalau kita betul-betul melakukan anak-anak ini sekolah dengan baik, nggak sekolah itu cuma dipakai sekitaran aja, pastilah bisa ngikuti dengan baik secara akademik ya. Nah nanti pada saat termasuk memilih jalur SMA apa SMK. Nah ini ada juga orang tua yang kadang-kadang, tapi ini sudah difasilitasi loh ya. Kalau yang anaknya pengen kerja, ya masukkan SMK.
SMA ini memang bukan untuk finish. Dia untuk jalur bisa kuliah. SMK bisa finish di situ. Karena dia memang sekolah kayak nyebut gawe, tetapi masih diberi kesempatan juga untuk kuliah. Sehingga dia masuk lewat SPMB juga. Artinya para orang tua itu juga harus wise ya, bijak di dalam mengarahkan putra-putrinya. Anakku tak sekolah SMA, baru cek kerja, kompetensinya apa? Maka ada beberapa sekolah juga kita bantu yang double track. Double track itu SMA, tapi ada double tracknya. Di situ ada beberapa kegiatan yang nanti tidak persis kayak SMK, tetapi ada. Di SMK double track, SMA double track itu ada di SMA Negeri 1 Turen saya lihat. Itu double track. Jadi di situ ada peralatan sepeda motor, begitu otomotif. Jadi diberikan semacam mata pelajaran otomotif untuk yang ngambil double track. Nah, SMA yang double track ini memang dia pengennya kerja. Nah, tetapi secara wise saya mohon pada Bapak Ibu orang tua, di sini sama kok kuotanya 19% totalnya SMA maupun SMK. Sehingga jumlah totalnya ini nih. Sabar ya. Nah, ini SMA 121.538, SMK 123.083. Jadi sejak sekarang, tolong kalau sudah ada talent DNA itu yang diteskan ke anak-anak, minatnya mau kemana, anaknya jangan dipaksa kalau maunya SMK, nggak apa-apa. Saya baru saja bersama gubernur meresmikan pemberangkatan 3.600 siswa SMK diberangkatkan ke 13 negara untuk bekerja. Jerman, Jepang, Australia, Malaysia, Singapura, Turki, Saudi Arabia, mana lagi kemarin? 13 kurang. Dubai, jadi Timur Tengah, kemudian Hong Kong, kemudian mereka bekerjanya di Jerman tuh di manufaktur, Jepang tuh caregiver dan pertanian, Cina pertanian. Kalau Turki itu hospitality, gitu. Bulgaria itu perhotelan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu semua ingin putranya segera bekerja, ya masukkan jalur SMK, jangan SMA, gitu. SMK Muhammadiyah, saya ketemu anak 4 di Malang, dari SMK Muhammadiyah, SMK 2 kalau nggak salah, ini anak Arjo Winangun, lalu lalu anak Klojen, mereka berangkat. Jadi ini ada program 600 itu tadi. Ada program itu yang dibawa ke depan, simbolis. Tak tanyai satu-satu, kamu dari mana? Kamu dari mana? Malang. Tak ajak foto sama saya bersama Kacapdin Malang. Jadi kita jangan kemudian menyekolahkan SMK itu nggak bangga. Sekarang kontrak kerja sampai 5 tahun. Kontrak kerja 3 tahun. Ada magang, ada langsung PMI. Nanti kalau yang magang pulang, saya itu berangkat lagi jadi PMI, kerja migran. Kalau awalnya magang pun dibayar. Gajinya itu 17 sampai 20 juta. Perakiraannya. Artinya, kalau anak-anak kita itu memiliki kompetensi yang cukup, ini pemerintah punya program 3+1. 3 tahun sekolah, 1 tahun kursus. Kursusnya kursus bahasa, kursus culture, kursus makanan, begitu. Kursus teknis sampai pada sertifikasinya. Jadi, sekarang ada 9,1 juta kesempatan lowongan kerja ke luar negeri. Jawa Timur baru mengirim 4.960. Artinya polangnya masih sangat banyak untuk adik-adik kita berangkat ke luar negeri. Sekalian. Jadi itu tadi, kalau yang SMA memang mau kuliah. Jadi kalau SMA mau kerja, pangapunten, harus dapat cari sertifikat lagi untuk bekerja. Mau jadi admin misalkan, mau kerja di resto misalkan, ya kursus barista, kursus barbershop, kursus MUA dan sebagainya untuk bisa punya lapangan kerja. Iya. Jadi dunia kerja kita sangat beragam, sangat banyak, dan juga kesempatan di luar negeri bagus. Kemarin yang ke Jerman itu bahasanya udah bagus, ke Jepang juga begitu, ke Cina begitu, ke Korsel, aduh, saya jadi merinding dan bangga gitu loh. Lihat anak-anak kita kendel-kendel. Mereka pemberani karena
terkadang salah satu kendalanya adalah masih kurang dewasa ya, gampang nangis, kangenan karo wong Manja. tua. Iya, Nah, kalau sudah niat pergi ke luar negeri, mentalnya harus mentalnya harus tangguh. Tangguh apa? Sebagai seseorang yang profesional di bidangnya. Gitu, Mbak. Keren kan? keren banget. Lulusan SMK. Gak dipingin ya. Kita kapan kapan aja dulu ya, cari kerja di luar negeri. Kalau seumuran Yang boleh Mbak Ima cepat. sama Mbak Lila, kursus dulu di BLK. Barusan Ibu ini tadi. Jadi PMI mau. Ya, jadi PMI. PMI tapi PMI yang punya keterampilan. Jadi suster, begitu di rumah sakit, hospitality. Kan keren. Iya, Yang tua lumayan itu mau. jalan. Apalagi yuk, Sambil ngobrol kerja. kita. Itu Jalur sekarang. kembali ke itu Bu, ke yang tadi masalah keluhan-keluhan wali murid dan temuan-temuan masalah di 2025 kan kemarin tahun 2025 itu Ombudsman RI itu melaporkan sekitar 15 kasus yang ada di Jawa Timur yang terutama soal perubahan ranking mendadak jelang pengumuman, dugaan ketidaksesuaian data domisili, masalah validasi nilai, dan dugaan permainan jalur prestasi. Nah, kalau dari Komisi E, dari temuan yang tahun lalu, untuk tahun ini seperti apa, Bu? Tahun lalu kami sudah mengundang Dinas Pendidikan untuk memperbaiki semuanya. Maka muncullah ini. Muncul dashboard ini yang bisa diakses oleh semuanya. Dan kemudian juga yang baru kan kita ada dashboard monitoring. Dashboard monitoring untuk real time. Yang itu bisa memantau proses SPMB secara terbuka dan transparan. Kemudian ada layanan informasi berbasis AI. Nah, tapi kami juga masih yolek kabeh ngerti digital. Coba kasih juga tetap orang, gitu kan? Kayak itu loh, kita etol itu loh. Ada juga orangnya masih di situ lepas kartune maupun mesinnya mati. Kemudian ada posko SPMB di seluruh Jawa Timur, tersedia di sekolah dan di cabang dinas pendidikan, dan layanan offline dan online yang itu bisa diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, gunakan ini sepenuhnya dan jangan kelewat jadwal. Nah, gini kan? Itu penting itu. Penting banget ini. Itu jadwalnya adalah pembetulan nilai rapor oleh Kepala Pendidikan SMP dan sederajat 21 sampai 26 Mei. Jam 1 sampai 23.59, internet online. Nah, berikutnya nanti tanggal 28 sampai 9 Juni, 28 Mei, 9 Juni itu pengambilan PIN secara mandiri oleh calon murid baru. Nah, anak-anak standby. Kemudian tanggal 29 Mei sampai dengan 10 Juni, jam 8 sampai 16, itu verifikasi dan validasi data dan dokumen oleh operator SMA SMK. Kemudian 29 Mei sampai 10 masih di situ verifikasi dan validasi data dan dokumen oleh operator SMA SMK. Ini dikasih waktu 29 sampai 10 Mei. Kemudian tanggal 8 sampai 9 Juni latihan pendaftaran. Jadi ada latihannya simulasinya ya, dulu. ya. Biar Latihan nggak salah pendaftaran. daftar. Kemudian terakhir 29 Mei sampai 10 Juni itu verifikasi dan validasi hasil tes kesehatan SMK keahlian tertentu. Misalkan SMK bidang apa tuh namanya kesejahteraan sosial, SMK bidang kesehatan itu pasti kan ada. Lebih tesnya. rumit lah kalau SMK itu, karena memang beda dengan SMA. Gitu Mbak. Ini nanti saya sharekan, silahkan Siap, bisa iya. tak taruh di Instagram saya ya, buka Instagramnya Bu Untari, sambil buka keluhan, kalau ada keluhan apa di Malang Raya, sampaikan ke saya, nanti saya cross check langsung ke Dinas Pendidikan. Mantap. Gitu, Teman-teman ya. bisa langsung ke @untari Bisawarna ya itu ya. Iya, Sri Untari Bisawarna kita aja Instagramnya. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan lupa juga lihat jadwal ya, jangan sampai kelewatan. Jadwal tadi itu jangan sampai enak-enak rekreasi. Sudah Santai-santai. libur Iya, soalnya, santai-santai. santuy. Ini terkait dengan apa namanya kelulusan Mbak. Kami sudah gubernur sudah kami dorong dan sudah muncul surat edaran gubernur tidak boleh ada wisuda sing melarang-larang di hotel berbintang. SMA SMK sudah nggak ada. Kemarin saya dapat keluhan di grup Malang Raya itu SMP sama SD sama TK.
Itu Masih kayaknya emang wisuda, sudah wisuda. langganan Nah, hotel-hotel. itu urusannya Pak Wahyu. Misalnya DPRD Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Kalau negeri SMP, maaf, SMA udah SMK. selesai kami. Gitu. Makanya, ayo diopera-opera aja, bikin SE, biar sekolah kemudian nggak dengan berbagai cara, ayo pergi yuk. Nah, gitu kan. Kalau ada kecelakaan terus bingung. Betul. Oke, Ibu. apalagi? Nah, Ibu, ini kan saking ketatnya persaingan itu tadi ya Iya. untuk masuk ke negeri. Mm-mm. Orang tua itu kadang sampai nekat pinjem alamat atau kakak. Mm-mm. Mungkin belum tahu mungkin ya kalau untuk zonasi sudah Aturannya tidak sudah terlalu Ya, berubah. sudah dikurangi berubah ya Bapak Ibu semua. Jadi komposisinya seperti ini. Mohon dicatat. Perubahan daya tampung SPMB SMA. Jalur domisili SMA hanya 35%. Terdiri dari ya reguler lulusan tahun 2026 dan 19%. Reguler lulusan tahun 2025 1%, dan kemudian domisili sebaran lulusan tahun 2026 15%. Jadi 35 itu 20% untuk reguler lulusan 26 dan 25. 25 tetap ditampung, tapi hanya 1%. 26 yang 19%. Kemudian jalur afirmasi SMA 30% terbagi atas. Afirmasi keluarga tidak mampu 13%. Afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu 5%. Afirmasi disabilitas, teman-temanku disabilitas 5%. Afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu 7%. Kemudian jalur mutasi orang tua atau wali. Mutasi tugas orang tua atau wali 3%. Mutasi anak guru atau tenaga pendidikan selain pendidik 2%. Misalkan dari Papua pindah ke Malang, itu ada Jawa kuota Timur. 2%. Jalur prestasi hasil lomba SMA hanya 5%. Oh, oke. Terbagi atas prestasi non akademik 3%, prestasi akademik 2%. Lalu jalur nilai prestasi akademik SMA, ya, nilai prestasi akademik terbagi atas jalur nilai prestasi akademik lulusan tahun 26 24%, jalur nilai prestasi akademik lulusan tahun sebelumnya sebelum 26 1%. Masih Ini diberi untuk kesempatan SMA. Bu, ya. Kemudian untuk SMK hampir mirip tapi berbeda persentasenya. Jalur domisili SMK 10%. Jalur afirmasi SMK 15%. Terdiri dari afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu 7%, afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu 5%, afirmasi disabilitas 3%. Jadi baik SMA maupun SMK ada disabilitasnya. Tapi untuk disabilitas itu di SMK dikurangi hanya 3%. Kenapa? Karena disabilitas ini kan ketidakmampuan raga. Padahal yang di SMK itu kebanyakan kan Kebutuhannya untuk fisiknya. fisik ya. Kemudian jalur mutasi orang tua 5% sama dengan SMK. SMA tadi persis. Jalur prestasi hasil lomba juga 5% sama. Dan jalur nilai prestasi akademik SMK lebih tinggi 65%. Kenapa begitu? Karena dia dibutuhkan butuh itu ya, keterampilan-keterampilan itu ya, Bu. Jadi nilai prestasi akademik lulusan tahun 26 64%, nilai prestasi akademik lulusan tahun sebelumnya 1%. Jadi yang belum sekolah di tahun sebelumnya masih bisa sekolah lagi di situ. Maka Bapak Ibu orang tua, wali murid jangan marah. Banyak jalur. Yang penting anak-anak itu juga harus pinter dan rajin gitu. Dan kemudian zonasinya untuk berkurang jauh. Dari 100% dulu kurang jadi 85, berkurang jadi 50, saiki karek 35. Bu, meskipun 35 kan masih cukup, proporsinya masih cukup besar lah ya. Kalau yang dulu zonasi itu sempat yang sangat ramai itu titip kakak itu sampai sebegitu ngerinya orang tua untuk nyari Kan berani bayar. itu tuh kan orang tuanya tuh. Enggak, iya enggak? Orang tuanya berupaya, anakku cek ketemu deh, kono tak titip no. Nah sekarang udah berkurang jauh. Maka ini kan dilihat nih, sebaran lulusan. Artinya 15% dari sebarannya, berarti kita melihat sebarannya misalkan ini kan tetap ada apa namanya rayon. Di dalam satu rayon dan rayon lain.
Artinya dengan penurunan ini juga mengurangi Memenuhi potensi harapan titik-titik masyarakat itu ini ya. semuanya dikonlos karena apa-apa nih gitu. Gak oleh ada afirmasi lah iso. Lah kalau nggak ada afirmasi disabilitasnya gimana? Mm-mm. Keluarga tidak mampu gimana? Kan kita keluarga buruh diberikan. Sampai ada golden ticket. Kalau Untuk tiket siapa? Ketua OSIS Ya. dan penghafal kitab suci. Subhanallah, itu loh ketua OSIS. Jadi Bu, kalau Tapi Ibu ketua Bapak OSIS ini kalau juga tetap di anu kan, misalkan kuotanya di situ berapa 1% kan. Mm-mm. Misalkan Iya. di situ 200. Lek 10%-nya 20. 1%-nya berarti mek loro. Mm-mm. Maka ketua OSIS yang daftar lek 5 mek dijukuk loro lho ya. Itu ya. Artinya Terus. berorganisasi itu nggak selalu buruk buat anak Iya, sekolah. buruk. Masih ada kemungkinan Kan aku jalur jadi prestasi. ketua OSIS, Mbak. Nah itu. Nah, Bun tadi jadi ketua OSIS loh di SMA 9 dulu. Dan kemudian Malang. kuliah di Brawijaya. Akhirnya berpartai. Jadi ketua PAC di Singosari. Lalu jadi DPRD. Alhamdulillah. Mengikuti jejak sang bunda. Sekarang waktunya kalian loh. Milenial dan Z ini. Dunia kalian sekarang. Ibu ini kayak 20%. Kancaku. Loh, Ibu bukannya masuk milenial ya? Aduh. Iya. Sudah Gen X lah. Oh, nggak Gimana? kelihatan berarti. Soalnya semangatnya muda Milenial. terus, keliling terus. Kita itu bisa sehat kalau pikirannya itu nggak ngeres. Membantu orang, banyak bantu orang. Ya mbak poso mbak. Sering poso. Puasa itu dalam ilmu kesehatan, semakin panjang berpuasa, detoknya semakin bagus. Autofagi ya Bu ya. 36 jam berpuasa, detek enak. Ngomong terus iki ya susah. Ini sembarang gorengan, bakso, soto mlebu kabeh sing kene. Aku lo kesel. Gini kan pencernaannya. Ini sama ini Tidak bisa berhenti. coklat, es, cilok, cireng. Semuanya Sebelah. masuk. Semua masuk. Iya kan? Oke, apa kita diskusi apa lagi? Ini kan berarti kan tadi ada yang jalur prestasi. Jalur Tapi prestasi. ini ada muncul kecemasan juga dari wali murid soal Prestasinya manipulasi, munculnya piagam kejuaraan Ada yang cross check instan. kalau itu. Oh, gitu Ada ya, Bu, cross ya? check. Itu Jadi berikut, Bu. misal cross checknya di cross checkkan kepada lomba. Maka lombanya harus jelas panitia lomba. Olimpiade begitu. Tahun berapa? Dapat juara berapa di situ kan ada. Itu di cross check sama dinas. Jangan sampai manipulasi. Soalnya ini dulu saya pernah ngawal itu ya Bu ya di Malang itu orang tua bawa banyak sertifikat dan lain-lain sambil marah-marah ke dinas pendidikan ini gimana kok anak saya Orang tua itu pasti pondone marah, pasti. Masih aku pengen dadi wong tua ya. Kenapa? Supaya diperhatikan. Kan ngono, Mbak. Karena kalau katanya no vokal, no attention, no viral, no justice gitu kan. Maka kemudian strategi aja. Tapi kalau kita betul-betul bahwa anak kita memang benar-benar sertifikatnya benar, ibunya benar. Lah kok sing diterima sing nggak benar ya kita mesti bisa melakukan protes-protes itu, enggak apa-apa. Itu bagian dari demokrasi. Ya kan? Bagian dari demokrasi boleh melakukan seperti itu. Yang penting terukur dengan baik. Gitu. Kalau tahun kemarin kan TKA belum jadi syarat utama. Kalau tahun ini gimana Bu? Proporsinya TKA? TKA itu proporsinya itu 60%. Jadi Karena penilaian memang dari kemampuan. iya biar anak-anak belajar dong. Nanti kalau nggak ada TKA kalian nggak belajar. Enak aja rapot tok. Kalau ada TKA kan bener lah kompetensinya, bener lah keilmuannya di situ. Di kuno di rapotnya 90. Di TKA ternyata 50 misalkan. Nah ini makanya ada motif ini TKA plus rapot. Nggak lagi pakai indeks sekolah ya Bu ya? Nggak ada indeks sekolah. Itu dulu yang kami protes. Kenapa nggak perlu indeks sekolah? Ya sekolah kok diindeks. Ya sekolah nih gurunya ono S loro, ono S1, sekolahnya apik akhirnya melok jadi apik dong. Gitu kan? Kan kita bicara kualitas pembelajaran. Apakah sekolahnya karo dobrok
tetapi kualitas diskusinya bagus karena gurunya ngerti. Itu kalah dengan sekolahnya dengan meja bagus-bagus, pakai layar, ber-AC. Apakah kalah? Enggak dong. Ingat ya, para pangeran di kerajaan-kerajaan dulu, itu sama bapaknya, sama bapaknya dadi raja. Di sekolah nang gunung-gunung, dobrok di resi-resi. Bukan gitu, mereka harus ngacu kalau dipelajari mana, belajari pedang, belajari kesastraan, belajari ilmu-ilmu perbintangan, dipelajari ilmu biologi, ilmu tentang tanaman, karena dia mau jadi raja. Digembleng Dulu sampai jadi Yuwaraja. Yuwaraja itu raja muda. Jadi raja muda dulu sebelum nanti dia jadi raja. Jadi makanya sekarang kalau mau jadi bupati itu kan ya raja-raja cilik aku. Itu nih melalui gemblengan mereka. Ya influence. Sampai karo duwe. Soro. Masyarakat Ibu minat. Ayolah Ibu. 2019 Bu. nggak punya duit. Kota Malang belum pernah loh Bu. Kenapa? Perempuan. Iya. Ya tahu wong melok. Enggak apa-apa Ibu. Ya pokok syaratnya logik. Seneng wong nyambut gawe, wong tenanan, gak kadek duit dipele baru keren. Oke. Tapi kemudian milih wani NPWP, wani piro, nomor piro wani piro. NPWP. Coro, Susah. pasti yang didapat apa? Orang cari duit juga. Gitu loh Mbak, efek loh ya ini. Begitu ngeluarin duit banyak, pasti nyari duit. Nyari duit terus piye? Melayani masyarakat. Cari duitnya dulu, melayani nomor sekian. Sejak ngono wes. Sekarang ini wes alamnya sudah mulai. Ngeri ya Ibu. Bu, tadi kan ada fase pengambilan PIN ya. Ya. Kalau yang tahun lalu itu ada yang pengambilan PIN itu harus sampai ke sekolah, kemudian ada juga yang Macet sampai kali ya. antri itu dari subuh gitu Bu. Untuk yang tahun ini seperti apa Bu? Jadi kalau saya ini sama kayak pangapunten ya. Oke. Kalau saya di SPW jadi ketua SPW kan. Pengen dapat cepat apa supaya lahir cepat tekone wisu. Itu kayak yang ngono iku, Mbak. Sama kayak Sebenarnya antrian rumah kan ini sakit. online. Iya. Bisa dikejar Oke. dari rumah. Orang nggak ada PIN yang diambil di Secara sekolah. fisik nggak ada ya Nggak Bu ya. Tetapi online. Nah, kenapa harus subuh antri di sana? Untuk apa? Ini sudah tidak boleh begitu lagi. Kami sudah wanti-wanti, tidak ada, katanya semuanya sudah komputerisasi. Bahkan kami tanya, internetnya nanti ya apa? Ketika ngambil PIN itu, wow, internetnya mati, nggak bisa Enggak Bu, ini sudah kami siapkan semua. Ini belum ada keluhan itu. Misalkan entry Entry rapor, data, itu entry. ternyata bisa semua itu. Ya, semoga lancar sampai Ya. akhir ya Bu ya. Asal nggak koyo sing saiki mati listriknya ndek ngene. Sumatera. Sumatera. Lah iku yo itu yang harus kita pikirkan. Kenapa pikiran terus gawe apa gitu kabeh nggak genset berarti. Kan gitu. Ya kemungkinannya kalau satu Jawa Timur blackout kayak gitu. Makanya nanti saya akan coba sampaikan deh. Kita antisipasi kita apa. Karena kejadian sudah ada kan di Sumatera, di Padang, di Riau, kemudian Sumatera Utara, Riau, Kepri, kan berat ini. Nggak tahu sekarang udah nyala apa belum. Iya. Oh, Bu, ini sebelum segmen terakhir. Iya. Nah, kalau yang tahun lalu itu kan rata-rata ada siswa-siswa yang tidak mendaftar ulang meskipun keterima dan akhirnya kuotanya itu jadi kursi kosong. Nah, itu yang katanya sering banget jadi tol-tolan, betul. Nah, itu kalau tahun ini Harapan saya jangan begitu nggih Bapak Ibu, melalui sampun ketampi putra putrinya ya wis diikuti. Cek kalau kursi kosong. Itu kan jadi celah. Ini sing bikin celah siapa? Orang tua. Karena saya ini pernah nih di Surabaya. Sudah diterima di salah satu SMA. Nggak mau, mintanya di sana. Saya bilang, sampean Pak, gitu kan. Wong wis diterima, akhirnya nggak oleh sekolah. Salahnya sendiri. Maka Bapak Ibu, saran saya, nggih, kita yang bijak, sekolah itu lo podo ae. Gitu loh. Sekolah ki podo ae. Sing penting sekolah tenanan bocah anaknya itu pasti pinter. Karena kurikulumnya sama, gurunya juga kompetensinya sama. Tinggal anak-anak kita dan supporting kita. Jadi kalau sudah diterima misalkan di SMA 1, puas pengen SMA 3.
Aduh ya Allah, podo pun. Nggih, Tergantung anaknya. tergantung anaknya. Gep, Aku lomba sekolah ning duwe so. Biasa dadi ketua komisi. Oh, itu sudah ada contoh nyatanya. Iya kan? Iya Ibu. Anakku ya sekolah ning SD Lok Waru kono piye. Buktinya juga Ya jadi iso. dewan. Oh, tapi sekolah sampai S loro. Enggak usah cari sekolah mahal, cari sekolah enggak. Serius. Saya itu bukan termasuk orang yang percaya dengan sekolah mahal. Saya percaya dengan Kemampuan. maka anakku kabeh sekolah negeri kan. Semuanya. Enggak ada yang sekolah swasta hebat, enggak ada saya. Wes ta, mama dulu sekolah negeri sudah tinggi. Bisa kuwi, kayak gitu kan. Anak saya semua sekolah negeri. SMP 5, SMP 8, SMP 1, SMA-nya ada SMK 3, anakku sing barep SMK. Kemudian nomor 2 itu SMA 9, nomor 3 SMA Taruna Nala. Toh semuanya juga bisa jadi orang. Jadi, ya Bapak Ibu ya. Nggak usah mengejar. Itu SMA Tugu. Waduh. Ale kabeh nguber SMA Tugu. SMA Tugune jogrok. Aku iki seneng pesen mbek wong tua iki. Soale sing kadang Mereka yang punya itu. sing semangat iku bapak ibuke tambahan. Iya. Ngamuk bareng. Arek meneng lemes ini. Apa itu? Tapi jangan lupa ya. Siapa yang ngaran? Semua itu tergantung amal perbuatan kita. Serius ini. Siapa memudahkan orang, segala sesuatunya nanti dimudahkan. Siapa suka mengambil kesulitan, suka apa ya, menyulitkan orang, nanti nemu kesulitan. Iya. Ini hukum alam, Iya. hukum karma kita. Senengane bantu, nanti dibantu. Tapi bawa dewi, ya pasti nanti karena sing bantu lek ngono iku. Jadi selain semangatnya anak, semangat orang tua, sekolah itu sama karena kurikulumnya. Nanti anak sing protes ke mesti, "Ya enggak sama dong Bu sekolah itu." Lah, Itu ambisi orang tuanya. Iya. Terus jangan memaksakan anak itu harus seperti maunya kita. Kalau saya ini pengalaman saya pribadi, kelas 3 SMA, semester 3 semester akhir itu kira-kira bulan Februari gitu tak panggilkan psikolog. Psikolog tak suruh ngetes minat dan kemampuannya kemana. Lalu muncullah rumpun apa namanya yang disukai sama dia. Ada habis pilihan ini ono telu ono 6 pilihan salah siji. Kalau sudah milih mama kamu harus tanggung jawab. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Ngono. Dadi wong tua ya kudu ngono, Pak. Harus pinter ya bagaimana. Jadi influencer. Gak zamannya, sudah kita ikuti anak bahasanya kebo nyusu guden. Bahasa Jawa nih, Mbak. Kita ngikuti anak-anak tapi kita memberikan guidance. Dan ini loh Nak, kita kan juga bisa tiap hari browsing. Oh pekerjaan 5 tahun ke depan yang dibutuhkan apa, 10 tahun ke depan apa dibutuhkan. Nah di situ anaknya diarahkan, tapi aku nggak suka loh Mas sama itu. Kita bisa mendiskusikan, kita diskusikan. Jangan anak dikasih apa instruk tanpa ada diskus, karena mereka sudah umur 17 tahun. Sudah layaknya jadi teman diskusi. Sudah bisa mikir. Sudah bisa mikir. Biar bisa hayam muruk udah diraja 16 tahun, Mbak. Sempat ahli bahasa jadi panglima perang juga masih 14 tahun. Hayam muruk itu 16 tahun jadi raja loh. Raja Underage. Tahun sekian 1250 sekian. Coba. Masa sekarang umur 17 tahun prak totok ini bagus. Yang strong. Iya, keep strong, keep smile, tapi harus cerdas. Gak boleh, sekolah gak boleh bodoh ya nak ya, harus cerdas ya, harus pintar. Bu, saya lo males belajar, ngombe temu lawak. Tadi banyak banget ya Kak pesannya buat orang tua, buat muridnya. Soalnya pengalaman Mbak, aku sudah wong tua wis suwe soalnya, anakku wis mari kabeh, iya kan? Jadi aku wis ngalami gitu kan, ngalami pernah jadi
apa tuh komite di kelas, Mm-mm. jadi komite sekolah, gitu saya. Jadi wali murid. Sudah jadi ngelontok. guru. Karena Jadi waktunya kelas. ngomeli warga Jawa Timur. Iya warga Jawa Timur. Saya cok ngotot aja Bapak Ibu. Sampai perang tanding. Banyak sekolah swasta bagus ya. Terus juga kita dukung terus. Jangan mematikan sekolah swasta. Iya, Ibu. Kasihan. Mereka mitranya kita. Bagi Bu, Kan ada dorongan, Bu, bangun sekolah negeri bangun. Iya tapi nanti kalau sekolah swasta lu no, karena murite. terus puput. Terus kukut. Ya. Ya Ibu. Ibu ini kita langsung ke Dan segmen netizen. berikutnya, Boleh. yaitu Suara Netizen Jatim Time. Masih Kak Wil, Suara Netizen Jatim Time. Ayo. Jadi admin kami di Instagram kemarin sebelum take podcast ini sudah bikin question box. Oke. Tanya ada pertanyaan nggak dari netizen ke Bu Sri Oh, ya, Untari gitu. Ternyata banyak banget lumayan Bu, ya, Bu, ya ya. ampun. Makanya Ini saya- sejarah terbanyak. Ketika podcast, aduh apa ya topik SPMB kan waktunya ya. Yes. Mantap kan? Oke, Dirame. langsung ke Ini pertanyaan dia, pertama. Pertanyaan pertama dari Fitri P. Arista. Banyak ya, ini mengeluhkan sistem pengambilan pernyataan. Oh, yang tadi Ibu. Kejadian ini Oke, tak foto ya. Ya Iya. Ibu. Mumpung Ibu tadi ketua komisi E. Mumpung Oh, nanti kami kirim aja Bu ininya. asli ngene iki. Apa jaminan di tahun 2026 ini sistem benar-benar full online tanpa harus membuat masyarakat meropot Dan di depan masuk pagar sekolah? merebut. Oh, Ada Bu webnya. Fitri ini kayaknya sudah pengalaman Ini merebut. berarti pasti daerah-daerah yang internetnya mudah putus. Maka kita kemarin waktu nanti setelah ini saya tak telepon kepala dinas pendidikan, jaminanmu apa untuk supaya anak-anak kita tidak seperti ini, karena memang ada daerah-daerah misalkan kayak di Probolinggo dalam kan sudah ke sana, di Lumajang, Di Malang Lalu pun di yang Madura. bagian Malang Semawe, Semawe Tertoyodo juga bagus. itu Masih agak- bagus. internetnya di sana, tapi dengan apa tuh namanya, tidak selalu dengan vendor yang sama, mungkin ada yang bagian Telkomsel mati tapi M3-nya hidup. Gitu. Oke. Pertanyaan bagus, terima kasih. Langsung nanti saya follow up ya. Iya Ibu. Kok noleh kono nyapo? Lanjut. Nenelarono ngomong. Kok nggak nenelarono? Pertanyaan Oke, di oke, sini oke. soal yang Oke. kedua dari Mutmainah 20. Kenapa nggak semua sertifikat diakui? Kenapa cuma beberapa aja, kan dapetinnya susah? Oh, emotikonnya gini, Iya, malu-malu. Ya karena ada kriteria-kriteria yang ditetapkan, terutama yang itu sifatnya misalkan supaya secara umum itu diketahui oleh banyak pihak. Terutama sertifikat yang sudah dilombakan dengan resmi oleh KONI gitu kan. Saya nggak resmi gimana, olimpiade dan sebagainya. Iya, biasanya Nah, itu- kejuaraan terbuka gitu-gitu itu Bu. Yang jelas kejuaraan itu memang betul-betul dilaksanakan tanpa adanya hal-hal yang apa ya, bikin minus gitu, kayak gitu. Tapi tetap nanti saya perhatikan bagi yang bertanya, dan kemudian nanti akan kita sampaikan untuk perbaikan di dinas pendidikan ya. Tugasnya Bu Untari itu. Oke, ini pertanyaan terakhir Ibu. Semoga Oh, saya ini bisa- ternyata. Oh. Ayo, Tidak Doa lain, ini. semoga SMM Amin. berjalan Amin. seorang jujur dan adil. Saya siap ngawal. Nanti mulai tanggal 28 sampai tanggal 9 saya akan biasa ini enggak pernah mati semua. Dua-dua ini enggak pernah mati semua. Matinya lek baterai entek. Untuk mau entek baterai. Jadi saya akan cek, cross cek terutama di dapil saya. Nanti di dapil-dapil lain ada teman-teman anggota DPRD yang lain. Baik. Oke, Ibu sebelum kita tutup barangkali ada pesan atau catatan krusial untuk dinas pendidikan maupun orang tua, siswa dan untuk sekolah yang disampaikan. Yang pertama, untuk dinas pendidikan, kinerjanya sudah bagus, dijaga untuk kemudian dipertahankan supaya tetap bagus. Kekurangan-kekurangan berkaitan dengan PIN dan sebagainya, internet dan sebagainya, ayo kita carikan jalan keluar. Sampai saya nitip, kan bukan, terkadang itu bisa jadi kita tidak bisa memilih listrik mati kapan, gitu kan? Maka siapkan kalau ada listrik mati, sehingga sekolah-sekolah mungkin ketika blackout seperti di Pulau Sumatera bagian utara dan seputarnya itu menjadi pembelajaran bagi kita
bahwa perlu ada pemikiran jika itu terjadi. Itu untuk dinas pendidikan tingkatkan. Kemudian untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, jangan buka celah ya untuk mereka-mereka yang tidak mendaftar kembali. Kalau sudah diterima, itu biarkan saja dulu, jangan dipakai, jangan tergoda oleh mereka-mereka yang lain. Kemudian untuk Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu, sekolah itu di mana saja sama. Memang benar kalau di negeri itu ya ada. Sekarang nanti ke depan kita akan ada namanya PSM, peran serta masyarakat. Karena dengan peran serta masyarakat itu diharapkan hal-hal yang kekurangan di sekolah itu bisa ditumbuhkan. Karena kita sekarang ini anggaran pendidikannya berkurang 900 miliar. Jadi pasti akan dibutuhkan peran serta masyarakat ke depan. Tapi kami sudah menyampaikan pada Dinas Pendidikan yang miskin ojo pura-pura dikasih tawaran form. Sudah dipetakan langsung yang miskin berapa itu harus ditutup ini kan diselesaikan, tidak boleh bayar apapun, panggil Basnas untuk menyelesaikan itu. Kan kita punya Basnas. Gitu kan? Itu untuk menyelesaikan anak-anak kita yang miskin. Nah, nanti kalau ada subsidi silang jauh lebih baik. Ya yang kaya jangan belit lah. Ya. Karena yang miskin banyak. Ayo bersedekah untuk yang miskin. Enggak kan sedekah itu enggak akan membuat kita melarat, enggak. Malah tambah. Kalau enggak dikeluarkan malah jamur nanti. Jadi air yang enggak enak diminum, ya kan? Pasti keluar kok. Iya. Buat anak-anakku cermat di dalam melakukan entry. Lalu kemudian kalian juga harus dewasa, jangan didik nangis sama orang tua ya. Karena kalian udah umur 18 tahun, 17 tahun, 19 tahun, masa sih nangis ya. Jadi harus tough begitu. Kerja bareng dengan Bapak Ibu, kasih informasi yang baik pada Bapak Ibu biar Bapak Ibunya nggak cepat tensinya tinggi, sepaneng. Nanti kalau Bapak Ibunya sakit kan susah kan. Nah, kepada semua masyarakat, ayo bersama-sama untuk melihat ini sebagai salah satu upaya kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi karena keterbatasan kita di sisi anggaran dan di sisi rombel, nah tadi belum bicara rombel, rombelnya dikurangi sama pusat. Kalau dulu itu bisa sampai 30-an, sekarang ada 32. Makanya akhirnya rombelnya berkurang, rombongan belajarnya, kuotanya berkurang. Jadi itu bukan karena kami, karena kenapa? Pemerintah pusat minta supaya fokus satu guru nggak terlalu menghandle satu kelas bisa 40 orang, terlalu besar, akhirnya tidak nyampe. Dan terakhir nanti ini sudah jadi SE juga, bahwa nanti kalau di sekolah gadgetnya dititipkan, ya. Jadi kalau misalkan nanti sudah masuk, kalau nanti ada kotak-kotak untuk tempat gadget itu memang kami dan bersama masyarakat yang lain lalu minta pada Ibu Kep untuk menyusun surat edaran tentang ketika kegiatan belajar mengajar gadgetnya harus ditaruh supaya mereka fokus kepada apa yang sedang dipelajarkan. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan sukses, lancar, dan selamat untuk yang masuk di negeri maupun di swasta. Sama semuanya. Adem banget. Baik, terima kasih ya Ibu sudah mampir ke Ngode bareng Jatim Times. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Sukses terus ya Ibu pengabdiannya di kursi Dewan. Sobat Jatim Times, kita ketemu lagi di Ngode. Ngobrol bareng Dewan selanjutnya. Bye-bye.